kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Mengikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat siang Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kembali berjumpa dengan saya Aulia Mawardika dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital. Dengan tema webinar kita pada hari ini adalah kenali dan pahami keempat pilar literasi digital. Sebelum acara dimulai, saya juga akan menceritakan sedikit latar belakang digelarnya acara pada siang hari ini. Teknologi dan juga informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahan yang kedua, dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama dengan mitra jejaring JNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra siberkreasi dan juga stakeholders lainnya. Dan sejumlah tata tertib akan saya bacakan juga, saya harap ini dipatuhi oleh seluruhnya. Yang pertama, saya mohon untuk selalu mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan. Lalu juga saya mohon untuk selalu mematikan mic kecuali narasumber yang sedang memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan. Dan silakan selalu menyalakan kamera video. Tidak diperkenankan coret-coret di layar, tidak diperkenankan juga menyala pada saat narasumber sedang berbicara, dan silahkan segera mengerjakan pretest dan juga post-test yang akan di-share di kolom komentar agar Anda segera mendapatkan sertifikat digital. Kita segera bergeser ke acara berikutnya. Marilah kita semua dalam sikap sempurna. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga sudah mendengarkan arahan dan juga sambutan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan berikutnya kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Samuel Abrijani Panggerapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan dilanjutkan oleh Haja Syarifah Masita Asegaf SH selaku Wakil Bupati Pasir. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan arahan visi Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD, Cyber Kreasi,
telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital dalam memanfaatkan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skill, digital etik, digital safety, dan digital culture. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei. Dengan dilakukannya kick-off atau pembukaan oleh Bapak Presiden serta Menteri Komunikasi dan Informatika demi tercapainya pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, cepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota kita tercinta. Dengan ini, saya, Wakil Bupati Pasir, Hajah Saripah Masetkah Assegaf Sarjana Hukum, membuka secara resmi acara webinar literasi digital di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga sudah mendengarkan sambutan yang diberikan oleh Pak Samuel Apriani Panggerapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan tadi dilanjutkan oleh Ibu Hajah Syarifah Masjid Assegaf SH selaku Wakil Bupati Pasir. Dan sebelum saya memperkenalkan keempat narasumber yang akan menemani kita semua di sini, izinkan saya untuk membuka acara ini, memulai acara ini dengan berdoa bersama, tidak hanya untuk kelancaran acara tapi juga untuk kondisi Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 narasumber yang menemani saya. Saya memperkenalkan keempat narasumber tersebut kepada para peserta yang hari ini hadir. Yang pertama ada Mas Reza Nangin, konten kreator, dan juga dengan materinya peran orang tua terhadap anak, terhadap keamanan anak di dunia digital. Lalu juga ada Pak Agus Wintoro SPD MPD, Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Pasir dengan materinya dampak positif dalam bermedia sosial. Lalu juga ada Arsy Farinia, influencer dan juga fashion enthusiast dengan materinya seputar dunia maya dan rekam jejak digital. Dan yang terakhir ada Pak Dodi Ismanu SE, pendiri dan ketua Yayasan Pasir Peduli Sesama dengan materinya menjadi pelopor masyarakat digital. 4 narasumber yang akan menemani saya itulah tadi, dan juga saya sampaikan kepada para peserta, silahkan aktif untuk bertanya di kolom chat dan juga posting keseruan pada siang hari ini di sosial media Anda. Di akhir acara akan saya pilih 10 orang yang beruntung yang berhak mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Saya menuju ke narasumber yang pertama, saya panggilkan untuk kita semua. Di sini ada Mas Reza Nangin. Halo, selamat siang Mas Reza. Apa kabar? Halo Aulia, halo teman-teman Kabupaten Pasir, halo juga teman-teman narasumber yang lain, ada Mas Agus, ada Mbak Arsy, dan ada juga Mas Dodi. Halo semuanya. Baik, Mas Reza, terima kasih banyak sudah bisa bergabung bersama dengan kita semua untuk Kabupaten Pasir. Hari ini temanya adalah peran orang tua terhadap anak, terhadap keamanan anak di dunia digital. Nah, kalau Mas Reza sendiri saat ini ketika anak-anak mengakses internet, lalu juga memiliki sosial media, pendapat dari Mas Reza sendiri seperti apa? Menarik ya sebenarnya, karena pada dasarnya yang
generasi yang sangat siap dengan adanya sosial media dan juga teknologi yang cukup tinggi sekarang ini adalah justru malah anak-anak. Mereka lahir di dunia ini gitu ya, maksudnya di zaman ini, di masa teknologi yang udah masuk 5G malah gitu. Jadi untuk secara generasi kesiapan mereka jauh lebih siap daripada kita sebenarnya orang tuanya ya. Nah, cuman jangan sampai membuat kita tidak atau berhenti atau kalah gitu ya dengan anak-anak kita. Karena kita harus tetap ada, kita harus tetap menemani apapun yang mereka lakukan bersama dengan teknologi, sosial media, ataupun juga nonton YouTube, atau apapun. Waktu mereka lagi mengakses dunia digital, aku dan istriku biasanya kita tektokan tuh, kita ganti-gantian biasanya. Kalau memang aku lagi bisa, aku yang temenin. Kalau misalnya nggak bisa, berarti istri aku yang temenin. Jadi gitu, sama-sama komitmen. Artinya memang perlu ada pengawasan yang harus selalu dilakukan oleh orang tua ya Mas ya, ketika sang anak ini mengakses yang namanya handphone atau gadget ya. Tapi kalau Mas Reza sendiri ini nggak sih ada peraturan sendiri nggak di keluarga semacam ke anak-anak itu kan zaman sekarang nggak mungkin lagi nih Mas kita untuk melarang mereka menggunakan handphone, karena yang biasanya dijadikan contoh mungkin orang tuanya pun juga pasti mau nggak mau menggunakan handphone juga begitu di sekitarnya. Ada peraturan khusus nggak sih yang Mas Reza dan keluarga buat begitu ketika anak-anak menggunakan handphone? Oke, biasanya tuh kalau misalnya di rumah kita, karena memang anak aku juga homeschooling gitu ya, jadi dari pagi misalnya mereka boleh kegiatan apa saja gitu ya sebelum mulai belajar jam 10 tuh. Tapi no screening time, jadi mau main, mau ngapain, keluar itu boleh. Begitu jam 10 itu belajar sampai makan siang bareng, terus habis itu free time-nya mereka itu biasa. Nah jam 2 ini bebas, mereka mau nonton boleh, main handphone pun juga boleh. Biasanya kita batasin 1 jam ataupun juga sampai 2 jam itu maksimal. Jadi dalam 1 hari, memang sih pada dasarnya setiap keluarga pasti punya peraturan yang berbeda-beda ya. Cuman ini yang kami lakukan biasanya, karena tidak mungkin itu dia tadi kalau lihat satu hal yang nggak mungkin kita bilang bahwa mereka tidak boleh atau tidak menggunakan gadget gitu ya. Karena dari hal itu pun juga mereka bisa belajar sebenarnya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita mengkontrol teknologi di dalam keseharian kita supaya kita tidak dipengaruhi sama teknologi, supaya nggak ada kecanduan di situ. Itu yang kita saring sebenarnya, itu strategi itu di dalam keluarga kami yang kami lakukan supaya semuanya kondusif gitu. Jadi proses belajar mengajarnya pun juga enak gitu ya. Mereka bisa belajar, mereka bisa explore sampai ke dunia digital pun juga mereka bisa explore, tapi dengan aku ataupun juga sama istri. Mas Reza, tentu saja ketika memilih menjadi orang tua yang memperbolehkan anaknya untuk menggunakan handphone dan juga mengenal teknologi, sudah siap dengan berbagai ancaman yang mengintai gitu ya Mas ya, karena berbicara soal teknologi yang sangat luas, apalagi berbicara soal internet, internet kan sangat luas ya, universal, di mana semua hal bisa kita temukan begitu di dalamnya, sehingga ketika anak-anak mengakses yang namanya internet, ada beberapa hal yang mungkin mereka jadi lebih tahu dibandingkan dengan umurnya, misalnya seperti itu Mas. Kalau untuk menghadapi atau mengantisipasi dengan bahaya-bahaya kejahatan digital atau ancaman-ancaman digital, hal yang dilakukan oleh Mas Reza sendiri sebagai orang tua seperti apa Mas? Yang paling pertama itu tadi jadwal. Jadwal itu sangat membantu sebenarnya. Dalam 1 hari itu mungkin cuma beberapa jam aja, 1 maksimal pun juga 2 jam. Nah, dalam 2 jam ini kita jangan lepas banget untuk bermain digital. Jadi kita pancing curiosity-nya, rasa ingin tahunya mereka. Oke, hari ini mau di internet mau lihat apa sih, mau nonton apa sih gitu. Misalnya mereka anak aku yang pertama lagi suka sama basket, ya udah kita nonton yuk pertandingan basket, highlights basket di NBA misalnya gitu. Jadi kita arahkan mereka sesuai dengan apa yang mereka ingin tahu
di hari itu gitu. Jadi ada proses belajar juga di situ dalam screen time gitu. Jadi nggak yang benar-benar bebas banget. Nah, kalaupun memang mau nonton YouTube, ya udah, tapi nontonnya apa dulu gitu. Mau nontonnya ini, iya ini hal ini atau si YouTuber ini dia ngomongin tentang apa sih, kontennya tuh apa sih. Sebelum dia nonton, aku nonton dulu. Contoh misalnya udah lama ya, udah 2 tahun lah, 2 tahun atau 3 tahun. Anak aku yang pertama itu suka banget sama BTS. Awalnya aku nggak tahu BTS itu apa, ya dari tahun 2019 kalau nggak salah gitu. Nggak tahu nih sama-sama mana ngerti army gitu, nggak ngerti dulu kan. Terus habis itu tiba-tiba dia suka nih sama BTS karena ngelihat dia jadi rajin suka ngedance, terus habis itu dance-nya bagus, dan pas dikenalin sama, jadi sepupu-sepupunya tuh biasanya tuh kenalin sama BTS, terus habis itu aku pun juga cari tahu. Nah, aku cari tahunya itu mulai dari siapa namanya sampai kebiasaannya itu apa, video-video apa aja yang dia, aku tanya sama teman-teman aku yang memang pegiat K-pop gitu ya. Jadi apa aja yang anak gue boleh nonton, apa aja yang ditonton gitu. Kenapa? Jadi di situ pun juga peran aktif sebagai orang tua dan juga istri aku dalam hal BTS sekalipun gitu. Jadi sekarang kalau misalnya nonton BTS pun juga anak aku udah tahu, oke, yang ditonton itu adalah dance practice-nya biasanya, atau enggak memang video klipnya. Video klip itu pun juga kita yang tonton semua dulu, kita yang filter dulu, kita yang tahu mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Karena enggak semua langsung kita kasih kayak ya udah bebas memilih, enggak juga gitu. Jadi didampingi itu maksudnya bukan cuma duduk di sampingnya aja, tapi kita pun juga mengolah rasa ingin tahunya dia, sehingga dengan masuk di dunia digital ataupun juga internet, mereka pun juga belajar sesuatu habis itu. Sekarang aku jadi ARMY. Sekarang udah hafal lagu-lagunya ya Mas ya? Udah hafal lagu-lagunya, bahkan kadang-kadang bapaknya lebih ARMY daripada anaknya, jangan-jangan nih. Betul. Ntar kalau ternyata BTS-nya konser ke Indonesia, bapaknya yang lebih semangat daripada anaknya buat ikutan nonton konsernya. Wow. Saya langsung fanchen saya. Oke, ya memang kalau kita berbicara soal dunia digital yang sudah dikenal oleh anak-anak masa kini gitu ya, anak-anak jam sekarang itu lebih canggih, lebih tahu banyak hal dibandingkan dengan anak-anak zaman dulu ya, karena teknologi dan juga internet sudah bisa diakses oleh anak-anak zaman sekarang, sehingga sumber informasi juga banyak yang mereka terima. Nah, ini juga yang menjadi kekhawatiran dan juga ketakutan orang tua di masa kini, Mas. Kadang-kadang berbicara soal internet, kita juga dekat sekali dengan berita hoax atau apapun. Kita tidak berbicara soal anak-anak yang mungkin masih di bawah umur, Mas. Tapi bagaimana kalau misalkan ini anak-anak mungkin yang sudah di SD beranjak ke SMP, yang mereka sudah mulai bisa membaca banyak informasi. Saat kan juga sedang ramai Mas berita hoax yang tebaran, dan anak-anak itu kadang-kadang masih susah untuk membedakan bagaimana berita hoax, mana yang betul, mana yang salah, dan tidak jarang pula anak-anak itu menjadi korban penipuan karena penggunaan dari internet dan juga teknologi ini sendiri. Kalau menurut Mas Reza, mungkin ada solusi sedikit bagaimana untuk anak-anak yang menerima informasi dari internet saat ini? Oke, menarik banget nih ini pertanyaannya, karena kalau misalnya menurut aku gitu ya, semua itu kan mulainya dari rumah. Segala sesuatu yang anak kita dapatkan, yang anak kita bisa belajar itu pasti dari orang tuanya. Jadi kalau misalnya kita mau anak kita punya respon yang baik terhadap satu berita, satu permasalahan, ataupun juga terhadap hoax gitu ya, berarti kita pun juga harus belajar. Kita pun juga harus tahu bagaimana caranya menyikapi hoax. Kita pun juga harus tahu gimana caranya nggak marah-marah dulu pada saat terima berita di grup WhatsApp keluarga. Nah, biasanya itu di grup WhatsApp keluarga itu kan hoax bertebaran sekali, ya kan. Nah, jadi gimana caranya supaya nggak langsung ditelan bulat-bulat. Jadi orang tuanya dulu yang belajar, baru anak itu meniru.
cara mereka belajar itu bukan dengan dikasih tahu, ojok-ojok, dimarahin, dibentak-bentak, enggak. Bagaimana mereka bisa melakukannya kalau misalnya mereka tidak bisa melihat itu dari orang tua mereka. Nah, jadi kita dulu yang belajar, kita dulu yang harus punya filter, kita dulu yang harus mengerti bahwa oh ini hoax ternyata, gimana caranya? Oh yaudah, langsung aja cari sumbernya. Sumbernya itu dari mana? Benar atau enggak gitu sumbernya. Oh, terus habis itu ada nggak sih berita yang serupa tapi dari sumber yang lain, misalnya yang kita lebih tahu, misalnya mau dari apa Detik ataupun juga CNBC atau CNN dan segala macam, yang memang kita ngerti lah bahwa si media-media ini yang sudah terakreditasi gitu. Jadi banyak hal dulu yang kita mesti lakukan sebelum kita terima informasi itu, sebelum kita terima hoax itu. Jangan sampai apa yang ketidaksengajaan yang kita lakukan gitu ya, pada saat terima berita kita langsung marah-marah, kita percaya tanpa kita sengaja, kita pun juga lagi mengajarkan anak kita untuk melakukan hal yang sama sebenarnya. Dan pada saat dia melakukan itu terus kita marah-marah, itu hal yang pasti akan membingungkan anak kita gitu. Loh, kalau misalnya papa sama mama, ayah sama ibu terima berita, boleh langsung percaya, boleh langsung bilang iya, tapi kenapa aku enggak gitu. Jadi itu hal yang menurut aku sebenarnya tidak simpel sih, tapi memang harus dimulai dari kita para orang tua sebenarnya, gitu Kak Aulia. Iya, saya setuju. Orang tua di masa kini itu memang harus siap dengan berbagai jawaban yang nggak diduga-duga. Kalau anak zaman dulu mungkin pasti pertanyaannya nggak jauh-jauh, mah aku ini lahirnya gimana sih? Paling seputar itu. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang, pasti pertanyaannya cukup panjang dan juga lebar gitu. Kenapa sih berita ini kok misalkan kenapa sih berita ini kok mama papa boleh percaya, kok aku nggak bisa, kok mama papa bisa sih seperti ini duluan dan aku nggak boleh. Anak zaman sekarang itu lebih kritis Kenapa bully daripada anak-anak. datar tiba-tiba gitu? Nah, itu serem banget ya kalau udah mulai mengakses yang ke arah sana, capek juga jadi orang tuanya. Baik, Mas Reza, karena waktunya juga nggak panjang, mungkin juga ada tips dan juga trik yang Ya. diberikan kepada orang tua yang saat ini menyaksikan acara ini ya. Seperti apa sih menjadi orang tua modern yang boleh membebaskan anaknya menggunakan internet dan juga mengenal teknologi, tapi juga tetap dalam batasan-batasannya seperti apa. Terus juga mungkin bisa dikasih pesan kepada para orang tua dengan ancaman-ancaman dunia digital yang saat ini juga baik kita semua. Oke, menurut dari aku gitu sebenarnya, menjadi orang tua adalah memang pekerjaan yang terberat tapi yang paling kita cintai sebenarnya. Jadi apalagi di masa-masa ini gitu ya, di era digital ini, teknologi gitu ya, jangan bikin teknologi itu menjadi musuh kita dalam tanda kutip gitu. Justru gunakan teknologi ini untuk mengupgrade ataupun juga meningkatkan, membantu kita dalam menjadi orang tua juga gitu. Jadi supaya gap-nya kita dengan anak kita itu nggak terlalu jauh. Dan yang paling penting sih ya sebenarnya, untuk supaya anak kita banyak belajar, berarti kita dulu orang tua yang harus belajar. Jangan jadikan mereka sebagai tempat sampah kita. Karena di era sekarang gitu ya, di zaman sekarang pandemi dan segala macamnya, setiap orang tua pasti stres, setiap orang tua pasti punya pikiran. Dalam tanda kutip itu adalah sampah-sampah kita. Nah, sampah-sampah kita itu harus dibuang pada tempatnya. Banyak yang bisa kita lakukan, kita bisa bikin diary, kita bikin jurnal, bikin video untuk kita marah-marah misalnya, atau kita mengeluarkan semua emosi kita, apa yang kita tidak suka, apa yang kita suka, semuanya dalam satu video ataupun juga tulisan, atau bisa ikut bela diri mungkin untuk pukul-pukul samsak dan segala macamnya untuk mengeluarkan emosi itu, olahraga atau apapun bisa dilakukan supaya dalam tanda kutip membuang sampah-sampah kita. Karena kalau misalnya enggak, yang paling kasihan adalah kalau misalnya anak kita yang menjadi tempat sampah kita. Nah, itu adalah hal terakhir yang mungkin yang kita tidak mau lakukan, karena itu akan menghancurkan nanti waktu mereka udah dewasa, waktu mereka udah berkeluarga lagi. Jadi di era sekarang ini jangan buang sampah sembarangan.
Oke, Mas Reza, terima kasih banyak untuk materi-materi dan juga jawaban yang sudah diberikan kepada kita semua sebagai orang tua. Saya sendiri pun Sama. sebagai orang tua menjadi lebih melek begitu ya, bagaimana harusnya bersikap kepada anak karena kita sebagai orang tua di masa kini bukan lagi dalam apa ya, dalam posisi yang melarang anak menggunakan internet, lalu juga tidak mengenal handphone dan sebagainya, tapi lebih kepada membatasi dan juga mengawasi ya, Mas Reza ya. Betul, betul. Oke, terima kasih Mas Reza. Tetap bersama kami. Nanti pasti ada Terima pertanyaan-pertanyaan kasih, seru Kak yang Lia. ditujukan kepada Mas Reza. Dari Mas Reza, kita bersiap lagi menuju ke narasumber yang berikutnya. Saya panggilkan untuk kita semua. Di sini ada Pak Agus Wintoro, SPD MPD. Beliau adalah Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Pasir. Dengan materinya dampak positif dalam media sosial. Kepada Pak Agus, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati kepada pimpinan penyelenggara webinar, kemudian kepada Mas Reza dan para tim penyelenggara webinar, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Tentu pertama-tama marilah kita panjatkan syukur bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa bertemu kembali dalam acara webinar literasi digital ini. Para hadirin sekalian, para peserta webinar, kita berbincang saja. Kesempatan akan menyambung webinar literasi digital. Kami mengambil yaitu dampak positif bermedia sosial, dan saya pilih judul internet cerdas. Hadirin yang berbahagia, masuk kepada slide yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa internet itu adalah singkatan dari interconnected networking, di mana internet merupakan jaringan yang menghubungkan pemakai komputer dari satu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber informasi. Dikutip dari Indayuda 2008. Internet secara sehat dan aman atau disebut dengan cyber etik harus dipahami semenjak dini. Yang dimaksud internet sehat yang aktivitas manusia yang sedang melakukan kegiatan lain, baik browsing, chatting, sosial media, dan Pak Agus, maaf saya potong sebentar di sini. Sepertinya Anda ada kendala di audio, Pak. Mungkin ada audio perangkat tambahan yang Anda gunakan sehingga suaranya jadi kayak muncul kresek-kreseknya begitu, Pak, sehingga mengganggu. Halo, Pak Agus. Sudah, Mbak, ya? Sudah dengar dengan jelas, Pak. Silahkan untuk dilanjutkan. Halo. Ya, Mbak. Oke, kita silahkan, lanjutkan. Pak. Masuk ke slide 3 saja langsung. Ya. Kita ketahui bersama bahwa penerapan internet sehat tujuannya adalah agar pengguna tidak menyalahgunakan berbagai fasilitas di internet untuk hal-hal negatif dan agar terhindar dari kejahatan. Dampak positifnya ada beberapa hal di sini, saya coba angkat ada 10 dampak positif atau merupakan keuntungan daripada kita bermedia sosial itu. Yang pertama adalah sumber belajar untuk memperoleh informasi penting pelajaran atau merupakan referensi keilmuan yang dibutuhkan oleh pelajar, mahasiswa, guru, dosen, pegawai karyawan, orang tua murid, pengusaha, dan lain-lain. Yang kedua, media berkomunikasi
misalnya mengantarkan data dan informasi ke berbagai pengguna di dunia. Sebut saja email atau electronic mail. Yang ketiga, mengakses aplikasi seperti yang pernah kami gunakan di kantor-kantor, kemudian di dinas pendidikan, seperti aplikasi presensi, aplikasi penerimaan peserta didik baru secara online. Aplikasi yang dimaksud pada akses tersebut digunakan untuk keperluan pembelajaran jarak jauh secara online, belajar dari rumah di masa pandemi COVID seperti saat ini, maupun untuk usaha dan produktivitas kerja lainnya. Ya, lanjut. Yang keempat, kita kenal yang namanya FTP atau File Transfer Protocol yang berfungsi mengirim dan menerima file antar host di seluruh penjuru dunia, memperoleh file secara gratis, menemukan program-program gambar, artikel dalam kelompok diskusi tertentu. Yang kelima, kita sering juga menggunakan media sosial ini sebagai chatting, yang artinya adalah percakapan interaktif antara sesama pengguna komputer yang terhubung dalam satu jaringan komputer, baik melalui teks atau suara. Yang keenam adalah e-book. E-book ini merupakan buku yang bisa diunduh dari internet untuk kepentingan pembelajaran secara gratis. Seperti halnya yang kami gunakan di dunia pendidikan. Ini ketika buku referensi terbatas di perpustakaan, maka kami mengupayakan agar e-book bisa digunakan di sekolah-sekolah, di mana sekolah itu ada wajib literasi 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai setelah berdoa. Ya, next. Untuk yang ketujuh, media sosial ini juga oleh dunia perbankan itu bisa digunakan sebagai sarana berupa e-banking, yaitu memberikan kemudahan transaksi dan transfer uang real time atau transfer cepat. Jadi kita tidak perlu kesulitan menunggu harus hari kerja atau efektif untuk masuk ke bank, di mana ketika ada fasilitas maka kita bisa lakukan karena di Android di sana sudah tersedia e-banking. Yang kedelapan adalah e-learning. Adalah sistem pembelajaran elektronik. Guru dan siswa belajar jarak jauh dan keuntungannya materi dapat dibaca secara berulang-ulang. Nah, di mana pada pandemi COVID ini kita sangat mengkhawatirkan ya dengan kondisi anak-anak kita di mana terjadinya loss learning yang kurun waktu hampir 2 tahun ini, sehingga kita berupaya agar anak-anak tidak tertinggal, sehingga e-learning bisa kita dapatkan dengan mengulang-ulang materi yang didapat dari Bapak Ibu gurunya, sehingga siswa bisa terjaga, tetap cerdas. Yang kesembilan adalah e-government. E-government sering digunakan oleh pemerintah, dapat dimanfaatkan untuk pelayanan cepat oleh pemerintah, seperti government to government atau G2G, ya, untuk kenyamanan, efektivitas, aksesibilitas publik. Yang terakhir, yang ke-10, kita sering mendengar kata-kata e-library. Adalah pelayanan pustaka elektronik secara cepat dan mudah, di mana kebutuhan buku dapat dicari dengan memilih katalog dan referensi yang telah tersedia. Nah, 10 hal ini yang saya kira bagi kami ini juga pernah kami gunakan untuk di perkantoran. Kemudian saya kira juga masih banyak lagi keuntungan-keuntungan lainnya atau dampak positif lainnya daripada media sosial. Pesan dari Bapak Jokowi dan Ibu Wakil Bupati bahwa kita terus mengisi konten-konten positif karena banyaknya konten-konten negatif yang kita rasakan pada saat ini. Ya, next, lanjut. Nah, sebagai pesan dari kami yang dalam kesempatan digital skill yang perlu kita
pahami bersama bahwa mari kita gunakan internet sesuai dengan kebutuhan dan tetap menjaga norma agar terhindar dari kejahatan yang akan menimpa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus, tapi sisa waktunya masih banyak sekali, masih ada beberapa menit. Terima kasih banyak ya Pak Agus ya. Dari Pak Agus saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Arsy Farinia, influencer dan juga fashion enthusiast dengan materinya dunia maya dan rekam jejak digital. Kepada Arsy, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya aku nyalain alarm dulu biar pas gitu nggak punya respon overload. Oke. Sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu nih. Nama aku Arsy Farinia Arsy. Untuk saat ini aku mahasiswa aktif di salah satu universitas di Jakarta di Bina Nusantara. Cuman aku asli emang orang Kalimantan. Jadi aku orang Kabupaten Kalimantan Timur. Nanti mungkin teman-teman nonton di sini orang Kabupaten Pasir ya, kita dekat banget. Jadi halo teman-teman semuanya, salam kenal. Izinkan aku sharing ilmu sedikit nih yang aku tahu. Dan di sini aku juga berbicara bukan sebagai orang ahli ya, cuman di sini aku benar-benar pure mau sharing ke teman-teman yang lagi nonton webinar ini. Jadi langsung aja aku izin share screen ya. Oke, mungkin sudah terlihat ya. Dunia maya dan rekam jejak digital. Jadi dulu sebelum aku kayak lebih dikenal sekarang di daerahku tuh aku lumayan dikenal lah gitu kan. Jadi ibaratnya aku di sini punya power lah untuk dibanding yang lain. Nah makanya di sini aku lebih bijak sih. Kalau misalnya kamu lebih dikenal, ibaratnya kayak apa-apa yang kita mau post ataupun yang kita mau sharing ke orang-orang di sosial media, aku tuh lebih berpikir ini kira-kira bisa nggak ya diterima orang, atau ini kira-kira nggak merugikan aku di masa depan nggak ya. Makanya rekam jejak digital ini banget buat aku. Makanya untuk sekarang tuh aku benar-benar bijak banget kalau mau ngepost apapun di sosial media. Dan makanya aku di sini sekalian mau sharing temen doang, karena orang yang bukan cuma orang yang punya followers banyak aja, tapi orang-orang di seluruh Indonesia pun ataupun seluruh masyarakat tuh harus gimana ya, harus penting akan rekam jejak digital ini gitu. Dan apalagi sekarang semua punya dunia maya alias sosial media, pasti semua punya sosial media kan sekarang, entah itu Instagram, Facebook, apalagi TikTok ya sekarang yang lagi merajalela banget. Nah makanya itu kita harus lebih bijak dalam bersosial media, karena dunia maya itu sama halnya dengan dunia nyata, terdapat ranah publik dan juga ranah privat, mencakup informasi, isu, dan kepentingan individu. Nah, sedangkan ranah privat aja bisa beresiko meninggalkan jejak digital, apalagi ranah publik gitu kan. Apalagi secara tidak sadar ataupun secara tidak sengaja, kita setiap hari pasti meninggalkan jejak digital di dunia maya. Entah itu unggahan kita, komentar kita di kolom teman kita, ataupun situs laman dan media sosial yang kita kunjungi. Kayak sesepele itu aja rekam jejak digital kita tuh udah terekam di internet gitu. Gimana misalnya lebih parah gitu kan, makanya kita harus lebih bijak aja sih. Nah, sebelum aku lebih jauh, aku mau menjelaskan tentang pilar yang aku jelaskan ini, yaitu digital safety ataupun keamanan digital bahasa Indonesia. Jadi ini tuh merupakan kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan tingkat keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari untuk kegiatan yang positif. Jadi kita tuh sharing konten-konten yang positif supaya tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain, apalagi diri sendiri ya. Kalau misalnya kita sharing tentang konten-konten yang tidak senonoh ataupun yang nggak positif, nanti pasti bakal diingat orang di masa depan, kita bakal ada kena batunya aja gitu ibaratnya. Makanya kita harus lebih bijak lah dalam menggunakan fasilitas itu ataupun sosial media yang kita pakai sekarang, seperti itu. Lanjut. Nah, apa itu sih jejak digital ataupun bahasa Inggrisnya itu digital footprint? Nah, jadi jejak digital
itu adalah tapak data yang tertinggal berselancar di internet, yaitu data yang secara sengaja tidak sengaja kita buat ataupun ditinggalkan oleh pengguna ataupun user sebagai kita yang udah kita pakai gitu. Nah, sederhananya jejak digital ini merupakan kumpulan dari semua data digital, baik itu dokumen ataupun akun digital yang kita punya. Misalnya aja dulu kita punya akun Facebook yang nggak pernah kepake, tapi dulu kita suka bikin status-status alay itu kan. Sedangkan kita udah lupa tuh passwordnya, lupa password Facebook, lupa password Twitter, padahal kita mau ngapus. Nah, akun Facebook ataupun akun Twitter tersebut termasuk ke dalam jejak digital kita. Dan itu misalnya kita pernah bikin status-status yang menjelek-jelekan orang ataupun yang nggak banget gitu, nah itu jejak digital buruk udah termasuk. Nah, sedangkan di dunia digital sekarang kan semua orang punya hak ya untuk mengakses internet, entah itu hak untuk berekspresi dalam menyatakan pendapat dalam internet, ataupun hak merasa aman saat berada di ruang maya. Nah, sebenarnya berekspresi ruang maya itu sejatinya memiliki batasan ya. Semua pasti punya batasan untuk tidak melanggar hak orang lain. Kan? Yang punya di sosial media itu bukan cuma kita doang, tapi untuk orang lain juga. Jadi kita jangan sampai ambil hak orang lain lah ibaratnya. Yang pasti juga kita jangan pernah untuk membahayakan keselamatan kita sendiri ataupun menimbulkan kekacauan di ruang publik. Nah, adanya batasan tersebut untuk menghindari jejak digital yang bisa merugikan ataupun kita tidak inginkan. Itu. Lanjut. Jenis-jenis jejak digital. Di sini ada dua sih, kalau kalian belum tahu jenis-jenis jejak digital tuh ada dua. Pertama ada pasif sama aktif. Nah, kalau untuk pasif, yaitu sebenarnya adalah jejak digital yang tidak ada tindakan yang dilakukan. Jadi kayak cuman terakamnya alamat IP ataupun riwayat pencarian dan lokasi yang kita terekam pada server sewaktu kita sedang mengunjungi suatu laman informasi. Jadi kayak sesederhana kita nyari jawaban tugas di Google ataupun kita cuman sekedar buka IG, itu udah terekam tuh alamat IP kita, riwayat pencarian kita, lokasi kita. Nah, itu termasuk ke dalam jejak digital yang pasif. Sedangkan untuk yang aktif itu lebih ke jejak digital yang tercipta atas peran aktif kita sebagai user ataupun pengguna. Jadi secara sadar kita melakukannya. Contohnya ya seperti unggahan di sosial media, unggahan di Facebook, kita kalau misalnya posting di Instagram, posting di Facebook, sesederhana kita memberikan like di foto orang aja, ataupun kita meninggalkan komentar di kolom komentar teman kita, ataupun nih misalnya kalian sebelum masuk ke webinar ini, kalian kan disuruh mengisi formulir daring ya. Nah, itu sudah termasuk ke dalam jenis-jenis jejak digital aktif. Dan juga misalnya kita kalau misalnya mau ngirim tugas ke dosen ataupun ngirim email ke siapapun, itu sudah masuk ke jejak digital aktif. Makanya jangan misalnya kalau ngisi formulir nih, kita ngisi data yang palsu ataupun yang tidak sebenarnya dari diri kita, nah itu bisa masuk ke dalam jenis-jenis jejak digital yang tidak bisa disalahgunakan lah ibaratnya. Nah, ke jejak digital yang disalahgunakan. Nah, maksudnya di sini jejak digital yang disalahgunakan kan di era yang sekarang itu banyak banget ya kasus penyalahgunaan jejak digital yang pastinya menimbulkan berbagai macam kerugian. Nah, hal ini disebabkan karena adanya kemudahan untuk meninggalkan jejak di dunia maya yang tentunya bisa menimbulkan ancaman dan bahaya untuk masyarakat. Karena masyarakat sekarang kan udah mudah banget ya mengakses internet, sehingga privasi pengguna tuh sekarang tuh sangat rentan gitu. Termasuk terjadinya cyberbullying ataupun perundungan di dunia maya. Jadi cyberbullying ini adalah bullying ataupun perundungan, jadi kayak membuli gitu dengan menggunakan teknologi digital ataupun sosial media yang kita punya. Nah, hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, atau yang lagi zaman sekarang Discord gitu ya, ataupun ponsel. Nah, terjadinya cyberbullying ini dapat menimbulkan iri, dendam, terus juga sebagai pintu masuk radikalisme maupun terorisme, pelecehan, dan sebagainya. Makanya jangan sampai jejak digital ini terkena lah di kita gitu. Nah, di sini masuk ke kasus-kasus akibat jejak digital di dunia. Di sini ada kasus artis, mungkin kalian tahu ya, Jessica Jen. Jadi dia itu adiknya Jess No Limit yang YouTuber itu. Jadi kita tahu lah sekarang Jessica Jen ini sebagai artis yang cantik, terus juga baik hati, terus tuh membuat konten-konten yang positif sekarang, dan emang orangnya kayak positive vibes banget lah. Tapi siapa sangka dulu
dia pernah bikin Facebook dan dia bikin status yang kurang, bisa lihat, mohon maaf, ada beberapa kata-kata yang kurang enak dilihat gitulah, dan ini di-up lagi sama hatersnya mungkin ataupun netizen yang gabut sekarang, apalagi sekarang udah tenar banget. Dulu kan dia siapa sih yang kenal dia, dan dia juga nggak nyangka kan bakal jadi artis begini. Jadi dulu bikin status yang nggak enak ini dan akhirnya viral kemarin, jadi trending di Twitter kan. Jadi di trending di Twitter, masuk semua beritanya, citranya jadi buruk deh sekarang. Padahal dia udah capek nih ngebangun citra yang baik sekarang, udah bikin yang positif, tapi jejak digital yang nggak bisa diajak kompromi gitu. Jejak digital akan tetap ada, dan sekarang udah tershare, kemarin jadi trend di Twitter. Padahal si Jessica Jane ini udah minta maaf gitu ibaratnya, udah mengakui kesalahannya, tapi ya jejak digital ya seperti itu adanya gitu kan. Jadi sekarang banyak sekarang fansnya dia yang beralih menjadi haters gitu, padahal ini ibaratnya masa lalu gitu. Masa lalu diperbaiki, tapi nggak bakal bisa dilupakan gitu ibaratnya. Jadi makanya ini menekankan ke teman-teman semua, khususnya di Kabupaten Pasir ini, lebih bijak dalam mengirim apapun sih, apa itu status ataupun foto-foto kita, supaya tidak disalahgunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini gitu. Dan ini nggak cuma Jessica Jane aja sih, masih banyak artis yang akhirnya jadi viral nih, padahal artis ini baik, tapi karena ada kontennya yang dulu buruk ataupun digitalnya yang buruk, akhirnya jadi merusak citranya yang sudah baik kan aja. Misalnya artis-artis itu punya jejak digital yang berbau rasis ataupun jelek-jelekan sara, itu pasti dibully habis-habisan lah gitu kan ibaratnya. Nah, dampak dunia kerja, nah ini termasuk dalam kasus juga sih, kasus akibat jejak digital di dunia, dan ini tapi yang ini bukan tergantung sama artis, maksudnya bukan tentang artis tapi tentang di dunia kerja. Jadi ini aku mau ngingetin buat teman-teman yang khususnya masih sekolah ataupun masih mahasiswa, jejak digital itu penting banget untuk karir kita ke depannya, apalagi di dunia kerja. Nih, misalnya ada salah satu berita, gagal masuk BUMN karena jejak digital. Kita masih sering lupa jejak digital tuh bisa jadi bumerang buat kita. Jadi ini aku baca beritanya, salah satu nih, misalnya dia udah keterima nih untuk wawancara, udah oke, tesnya udah oke, tapi ternyata pas si HRD-nya ini ngecek sosial medianya dia ataupun ketemu jejak digitalnya, ternyata ada yang tidak mengenakan, ataupun si pegawai yang calon BUMN ini dia pernah punya jejak digital yang buruk. Sebenarnya gampang banget sih untuk mencari jejak digital sekarang. HRD itu tinggal cari ini nama di Google, namanya misalnya contohnya aku, Archivarinia. Cari aja di googling, ntar keluar kira-kira apa aja yang dikenakan ataupun yang buruk, itu keluar semuanya. Makanya sekarang gampang banget kan untuk mencari-cari jejak digital seperti itu. Kedua, ini ada berita juga, akibat jejak digital julid ke ibu kos, pelamar kerja ber-IPK tinggi ditolak HRD. Bayangkan, kalian udah 4 tahun ya sekolah, misalnya kuliah 4 tahun, capek-capek belajar, akhirnya dapat IPK tinggi, tapi pas ngelamar kerja, akhirnya ditolak cuma gara-gara jejak digital. Nah, ini aku baca di berita Twitter, jadi ceritanya dia itu pernah ngekos di salah kosan lah. Nah, ternyata ibu kosnya ini mungkin agak ngeselin ataupun kurang menyenangkan, jadi si anak ini, mahasiswa ini akhirnya bikin tweet yang menjelek-jelekan ibu kos di Twitter, di salah satu base. Nah, ternyata salah satu anaknya ibu kos ini ngeliatlah tweet tentang si anak kosan ini, marah dong anaknya ibunya, dikatain yang enggak, cuman akhirnya si ibunya mau memaafkan lah si mahasiswa ini. Cuman akhirnya pas mahasiswa ini udah lulus dan dia bekerja di salah satu perusahaan, ternyata yang jadi HRD ataupun jadi bosnya itu adalah suami dari ibu kosnya itu. Plot twist banget kan, tapi emang kenyataannya seperti itu, dan ini emang berita real gitu, ada beritanya. Jadi emang akhirnya dibalas waktu lagi wawancara gitu, dan ternyata si HRD ini atau suami dari ibu kos ini tahu kalau ini adalah mahasiswa yang pernah ngejelek-jelekin istrinya. Akhirnya si suaminya ini dengan tolakan halus, dengan halus dia menolak si mahasiswa ini dengan cara nge-screenshot jejak digitalnya dia ataupun yang tweetnya dia yang udah ngejelekin istrinya, dan dia pastinya malu banget dong, udah bener-bener ditolak dengan secara halus dan secara tidak hormat gitu lah ibaratnya.
Makanya jejak digital pada media sosial ini aku bilangin tadi bisa dijadikan identifikasi instansi bagi calon pelamar kerja ataupun calon CS ataupun calon pelamar beasiswa. Nah, ini aku ada berita ada cerita lagi tentang pelamar beasiswa. Di sini namanya ada nih seorang anak siswa SMP bernama Badu. Nah, dia ini berpeluang mendapatkan beasiswa di luar negeri loh, karena ini anak pintar banget. Bahkan Badu ini berhasil lolos administrasi dari tes hingga ke tahap wawancara. Namun, ketika jejak digitalnya dilacak, si Badu ini sering menuliskan kata-kata ataupun mengunggah konten yang tidak pantas di media sosial. Nah, pada akhirnya si Badu akhirnya gugur di proses seleksi akibat sikap dan perilaku yang baik di dunia maya. Makanya itu kan padahal sayang banget ya, dia ini udah dapat beasiswa ke luar negeri, tapi cuma gara-gara jejak digitalnya dia, jadi gagal deh kuliah di luar negeri. Nah, selain itu juga promosi jabatan juga sebagai bahan pertimbangan. Makanya kita tuh pikir-pikir sekarang. Jadi selama ini yang kita banyak unggah hal-hal yang bikin kita dari kita jangan sampai apapun yang kita kirim-kirim di sosial ini bisa menjadi kita malu ataupun bisa mengancam prospek karir kita di masa depan. Nah, tapi jejak digital juga pasti ada yang positif nih. Ini salah satu contoh-contoh jejak digital positif nih. Caranya gimana? Caranya untuk membangun jejak digital positif yaitu dengan membuat konten media sosial ataupun membuat konten di Instagram, di TikTok yang bisa menjangkau semua orang dan membuat yang membahas topik lengkap ataupun yang informatif, yang edukatif, yang menghibur, jangan sampai merugikan orang ataupun yang menjelek-jelekan pihak tertentu. Salah satunya nih ada jejak digital, ada promotion, personal branding, inspiring, social solidarity. Itu contoh-contoh dari jejak digital yang positif. Di sini aku ada tips agar jejak digital bersih di sosial media. Pertama, memeriksa jejak digital. Jadi cari diri sendiri lah di situs pencarian untuk mengecek seperti apa sih jejak digital kita kan. Apalagi apabila terdapat jejak digital yang kurang baik nih, sebaiknya kita harus segera hapus ataupun sembunyikan agar orang lain tidak dapat melihatnya. Kedua, bijak sebelum menulis. Ini yang paling gampang sih. Jadi beberapa hal yang tampil di internet kan bukan hanya sekedar informasi tentang diri sendiri, tetapi juga cara berperilaku juga kerap terekam secara otomatis di internet. Nah, maka dari itu diperlukan pemikiran yang matang sebelum menulis ataupun mengunggah apapun di sosial media ataupun di internet. Ketiga, perhatikan perangkat mobile kita yang punya, entah itu gadget ataupun komputer, laptop yang kita punya, itu merupakan perangkat yang memberikan akses langsung kan terhadap diri sendiri ataupun secara pribadi. Pelajari aturan privasinya di pengaturan, terus jangan sampai mengizinkan aplikasi yang akan menarik ataupun mencuri data pribadi kita tanpa sepengetahuan diri kita sendiri. Dan keempat, bangun citra yang positif. Udah gampang banget kan sekarang gimana cara bangun citra positif? Ya tinggal mengirim konten yang baik, terus juga yang menghibur, yang edukatif, supaya orang-orang terhibur juga dengan konten yang kita punya. Nah, gunakan akses internet untuk hal yang positif, intinya seperti itu. Salah satunya ya dengan cara menampilkan keahlian ataupun yang kita punya nih, misalnya kayak kita punya bakat menyanyi, ya explore aja, tapi kan yang penting merugikan orang lain dan juga menghibur orang. Nah, hal tersebut yang pastinya bisa membuat citra diri kita positif di dunia maya. Nah, kesimpulannya, pada intinya jejak digital ini kan adalah sebuah hal yang sangat penting ya, karena dunia maya ini bisa mencerminkan sikap dan perilaku kita di dunia nyata. Jadi kalau misalnya kita ngeliat orang nih di dunia maya nih, ataupun di sosial medianya nih, kita udah pasti tahu nih, oh ternyata orang ini di dunia nyata seperti ini ya. Jadi itu bisa dijadikan tolak ukur gitu loh, walaupun nggak semuanya, tapi orang bisa menilai orang dari sosial medianya doang. Nah, jadi sebisa mungkin lah jangan mengunggah ataupun menulis hal-hal aneh di internet dan sosial media ya. Jadi kita tetap positif dan kita tidak tidak dipandang orang lain jelek dan kita tetap bisa supaya prospek kedepannya kita juga bagus seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kalau misalnya ada yang masih bingung ataupun ada yang pengen ditanyakan, bisa langsung chat aja di kolom komentar, di kolom chat. Nanti di waktu di sesi Q&A aku akan jawab pertanyaannya beberapa. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang jelas. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Aku kembaliin ke Kak Ulia. Oke, terima kasih banyak Kak Arsy Farinia untuk jawaban yang sudah diberikan dan juga materi yang sudah dibagikan kepada kami seputar dunia maya dan rekam jejak digital yang harus membuat kita lebih berhati-hati dalam bersosial media, dalam menggunakan internet ya, karena yang namanya rekam jejak digital walaupun kita
sudah menghapus postingan tersebut. Saat ini handphone udah pada canggih, ada yang namanya aplikasi screenshot. Jadi sebelum dihapus, lupa untuk menghapus, sudah keburu ke capture duluan. Jadi pas dihapus juga percuma, udah ada gunanya karena screen tersebut sudah merekam segala aktivitas kita. Terima kasih banyak Kak Arsy untuk materinya. Dari Kak Arsy, saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Pak Dodi Isnu SE, beliau adalah pendiri dan ketua Yayasan Pasar Peduli Sesama. Dengan materi Pak Dodi seputar menjadi pelopor masyarakat digital. Kepada Pak Dodi, waktu dan tempat saya persilahkan, dan juga saya mempersilahkan kepada para peserta untuk aktif bertanya di kolom chat, dan juga silahkan posting keseruan pada siang hari ini di sosial media Anda. Nanti di akhir acara saya pilih 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah senilai Rp1 juta untuk 10 orang pemenang. Baik, saya langsung saja menuju ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Pak Dodi. Oke, sebentar kita masih menunggu Pak Dodi. Oh iya, Pak Dodi, maaf, ini sebentar Pak, masih kami lakukan setting terlebih dahulu Pak ya, tunggu sebentar. Recording in progress. Oke, sudah terhubung dengan Pak Dodi. Silahkan Pak Dodi untuk memberikan materinya, waktunya 20 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator, yang saya hormati para narasumber dan peserta webinar. Tema yang saya ambil pada literasi digital pada sore hari ini yaitu menjadi pelopor masyarakat digital. Apa itu masyarakat digital? Ini kita langsung bahas. Kita pasti sering melakukan komunikasi antar teman, keluarga, dan saudara. Selama ini kita selalu melakukan atau bertemu secara langsung, bukan informasi atau hanya sekedar berbicara dan cerita. Namun demikian, interaksi semakin hari semakin berkembang dan tidak hanya bersifat langsung. Nah, proses itu disebut dengan interaksi sosial. Lalu apa itu masyarakat digital? Lanjut. Masyarakat digital adalah masyarakat yang struktur sosialnya adalah jaringan dan mikroelektronik berbasis informasi digital dan teknologi komunikasi. Adanya teknologi digital sebetulnya bertujuan untuk efisiensi dan produktivitas manusia. Teknologi digital yang bisa kita temukan sehari-hari adalah smartphone dan komputer. Melalui kedua alat tersebut, sebuah pekerjaan menulis misalnya bahkan bisa cepat dan hasilnya lebih bagus dari menulis manual di kertas. Lanjut. Contoh masyarakat digital itu ada 3. Pertama, digital citizenship, digital lifestyle, dan digital komersi. Nah, next, lanjut. Digital citizenship.
Apa itu digital citizenship? Digital citizenship adalah suatu teknologi yang berfungsi untuk memudahkan urusan negara. Sebagai contoh, proses pembuatan NPWP dan KTP sekarang bisa dilaksanakan dengan metode online atau di rumah saja. Kemudian prosesnya terbilang lebih cepat, tidak ada antrian yang panjang, dan pastinya jauh lebih efisien. Selain itu, melaporkan kejadian juga bisa dilakukan melalui secara online. Sebagai contoh, ada laporan jalan berlubang dan rusak. Next. Kemudian digital lifestyle. Apa itu digital lifestyle? Digital lifestyle adalah digital yang teknologi yang berhubungan kehidupan sehari-hari. Teknologi ini digunakan oleh masyarakat sehari-hari untuk mendapatkan informasi, mencari berita yang sedang dibicarakan, atau mencari pakaian yang sedang tren saat itu. Masyarakat juga diperkenankan untuk melakukan aktivitas berkomentar, menyebarkan berita, dan memberikan respon suka. Hingga saat ini, aplikasi penunjang kesehatan dan pendidikan juga menggunakan teknologi digital lifestyle ini. Lanjut. Kemudian yang terakhir, digital komersi. Apa itu digital komersi? Komersi terkenal dengan kegiatan ekonomi, jual beli, perdagangan. Sebagai contoh, sangat banyak aplikasi pendukung untuk melakukan jual dan beli di internet. Online shop adalah digital komersi yang menjalankan setiap tahunnya. Bahkan kita bisa belajar atau melakukan transaksi saham dan investasi sendiri. Jika melihat dari masyarakat sekarang, dari anak-anak hingga orang tua sekarang sudah termasuk ke dalam masyarakat digital. Tentu saja karena masyarakat melakukan penggunaan internet secara massal di seluruh dunia. Sebagai contoh, kita dapat melihat apa yang terjadi di belahan bumi lain seperti Amerika, Eropa, dan lain-lain. Begitu pula terhadap pertemanan di lingkungan masyarakat, kita dapat melakukan komunikasi dengan orang luar Indonesia secara mudah dan cepat. Lanjut. Nah, berikut masyarakat Indonesia berada pada era digital. Aspek kehidupan tidak terlepas dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technologies. Kemudian terjadi pergeseran pola-pola pikir, pola sikap, dan pola tidak masyarakat dalam akses dan distribusi informasi. Kemudian masyarakat Indonesia akan semakin mudah dalam mengakses informasi melalui berbagai platform teknologi digital yang menawarkan inovasi fitur dari medium komunikasi yang kian interaktif. Jadi, masyarakat digital atau digital society adalah realitas hidup di abad 21 di mana manusia dalam berbagai sektor kehidupannya terpaut dengan informasi dan komunikasi teknologis dan teknologi digital. Kemudian ada transformasi di era digital di bidang pendidikan. Kita kenal ada manual based, electronic based, dan kemudian di sosial yang biasanya kita copy darat, saat ini kita bisa melalui FB, WA, atau Skype, dan lain sebagainya. Kemudian dalam budaya, pasar tatap muka atau pasar secara langsung, saat ini kita bisa belanja online tanpa tatap muka. Lanjut. Kemudian ada 4 ciri generasi digital. Yang pertama, identitas. Generasi digital rame-rame membuat akun di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain untuk membuktikan kepada dunia mereka agar eksis. Kemudian proses belajar
Generasi digital selalu mengakses dengan Google, Yahoo, atau mesin pencari lainnya. Kemampuan belajar jauh lebih cepat karena segala informasi ada di ujung jari mereka. Yang ketiga, kebebasan berekspresi. Generasi digital cenderung ingin memperoleh kebebasan. Mereka tidak suka diatur atau dikekang. Mereka ingin memegang kontrol dan internet menawarkan kebebasan berekspresi. Yang terakhir, privasi. Generasi digital cenderung lebih terbuka, belak-belakan, dan berpikir agresif. Lanjut. Nah, berikut sekilas mengenai Yayasan Pasir Peduli Sesama yang erat kaitannya dengan kemajuan teknologi digital. Yayasan Pasir Peduli Sesama yaitu suatu organisasi yang berbadan hukum yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, dan kemanusiaan yang berada di Kabupaten Pasir. Nah, Yayasan Pasir Peduli ini awalnya terbentuk dari sebuah grup Facebook yang alhamdulillah pada saat ini jumlah grupnya yaitu sebanyak 13.800 anggota. Halo? Pak, halo. Pak Dodi. Pak Dodi suaranya masih ke-mute ya di sini ya? Pak Dodi suaranya silakan mute. Iya, kenapa Pak? Ada apa? Ya, Mbak. Iya, silakan untuk dilanjutkan Pak Dodi. Oke. Kemudian ini lanjutkan. Ini adalah program kerja Yayasan Pasir Peduli Sesama yang pertama melaksanakan kegiatan rutin jiwa sedekah, kemudian lagi kegiatan-kegiatan seperti membantu korban bencana alam, dan kemudian membantu pasien yang tidak mampu. Next. Nah, Yayasan Pasir Peduli Sesama memanfaatkan media sosial untuk menolong masyarakat, membantu dan menjembatani antar pemerintah dan masyarakat. Contohnya bantuan sosial yang belum dijangkau secara maksimal oleh pemerintah. Lanjut. Prosedur permohonan bantuan itu bisa melalui WA atau telepon, dan nantinya kami dari pengurus atau relawan melakukan kunjungan. Kemudian untuk cara bergabung menjadi anggota atau relawan tidak harus datang, cukup melalui WA. Nanti kami admin akan memasukkan ke dalam grup WA Yayasan Pasir Peduli. Kemudian untuk masyarakat dalam memberikan bantuan bisa melalui transfer yang sudah kami siapkan, yaitu akun kami, yaitu BSI
cabang Tanah Grogol. Kemudian fasilitas pendukung yang kami miliki saat ini yaitu sekretariat dan ambulan, hibah dari PT Telkom, rumah singgah, roda 3, dan mobil operasional pinjam pakai dari pemerintah daerah. Lanjut. Nah, ini adalah daftar dari donatur, sekitar 40 donatur yang alhamdulillah mensupport kegiatan Yayasan Pasir Peduli Sesama. Lanjut. Nah, jadi ini di zaman serba cepat, sentuhan teknologi digital mesti kita manfaatkan demi efisiensi dan efektivitas. Pada gambar ini bernama Bapak Zainuri. Kebetulan beliau di Kota Tanah Grogol, Sebatangkara, dan pada saat itu beliau lost kontak dengan keluarganya, dan ketika kami pengurus upload di sosial media. Pak Dodi, maaf saya putus sebentar. Saya mau mengingatkan bahwa waktunya tinggal 1 menit. Silahkan untuk segera ditutup. Terima kasih. Siap, Pak. Nah, Bapak Zainuri ini kami posting melalui Facebook karena lost kontak dengan saudaranya. Beliau mengalami patah tulang karena tertimpa pohon. Dengan media sosial, Bapak Zainuri akhirnya viral melalui portal Banyuwangi. Dan kemudian dari pihak Bupati Banyuwangi menghubungi kami, dan akhirnya karena kondisi Bapak Zainuri tidak bisa berjalan, dan kami yayasan merawat beliau. Lanjut. Yayasan Pasir Peduli Sesama membangun jejaring dengan lembaga lain, yaitu kami bekerjasama dengan lembaga sosial lainnya yang ada di pusat, di Kalimantan Timur. Kemudian kami selalu aktif secara berkesinambungan melalui FB, WA, dan Instagram. Lanjut. Jadi kegiatan dari Yayasan Pasir Peduli Sesama yaitu menjadi besar melalui sosial media, WA, FB, Instagram, dan lain-lain. Lanjut. Jadi Yayasan Pasir Peduli secara konsisten menggunakan internet dan kemudian Facebook, selalu update secara berkala, bangun komunikasi, kembangkan jejaring, perkuat branding, tidak melupakan etika berinternet atau bijak bermedia sosial. Lanjut. Nah, ini salah satu dari kemajuan teknologi, yaitu di teknologi digital, bahwa penggalangan dana, penggalangan donor darah itu sangat mudah kita akses atau kita peroleh. Lanjut. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang selalu kami update melalui media sosial. Next. Nah, mungkin
Demikian materi dari saya, semoga menjadi inspirasi. Apabila ada hal-hal yang tidak ingin atau kekurangan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dodi untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami semua. Pak Dodi juga sekaligus menutup sesi materi dan kita segera bergeser ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan saya coba filter pertanyaan-pertanyaannya karena tidak semua pertanyaan bisa dibacakan dalam sesi kali ini. Untuk itu saya menuju ke narasumber yang pertama, ada Mas Reza. Mas Reza, ada pertanyaan yang ditujukan kepada Anda. Bagaimana menurut Mas Reza mengenai orang tua yang dengan mudahnya memberikan gadget untuk anak-anak agar mau menurut dan juga tidak rewel, serta tanpa adanya pendampingan? Silahkan Mas Reza untuk dijawab, waktunya 2 menit. Waduh, ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap sebenarnya karena ada unsur jebakan di sini. Maksudnya begini, terima kasih buat pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali. Seperti yang tadi dari awal aku udah bilang sama teman-teman semua bahwa setiap rumah tangga, setiap keluarga pasti punya peraturannya masing-masing. Gitu. Jadi aku tidak bisa menerapkan peraturan rumah tanggaku terhadap rumah tangga yang lain. Jadi memang apalagi khususnya mengenai anak, mengajarkan anak di berinternet gitu ya. Jadi mungkin memang ada orang tua yang mereka cukup liberal gitu ya, berpikir bahwa setiap anak akan menemukan jati dirinya mereka mungkin dalam berinternet, ataupun juga mereka setiap anak-anak mereka mungkin sudah punya tanggung jawab yang cukup gitu dalam berinternet. Jadi balik lagi akan ya boleh tuh. Jadi balik lagi pasti akan mengenai peraturan rumah tangga masing-masing. Tapi kalau misalnya aku di rumah pasti bersama dengan istri akan selalu mendampingi. Karena itu dia, kita tidak tahu apa yang ada di internet. Bisa saja iklan itu tiba-tiba muncul tanpa sepengetahuan kita, yang iklan mungkin cuma 5 detik aja tapi bisa mengoyak memori ataupun juga pikiran dari si anak itu. Jadi banyak hal yang harus kita hati-hati sebenarnya di internet. Dan di luar daripada itu juga memang aku sama istri di rumah itu menyiapkan bahwa segala sesuatunya yang anak kita butuhkan itu ada di rumah. Baik pengetahuan apapun gitu ya, informasi apapun itu pasti ada di rumah. Jadi rumah itu sebagai sumber informasi, sumber perhatian, dan juga sumber kasih sayang. Jadi mereka, anak-anak nggak akan cari informasi-informasi yang lain di luar sana karena mereka tidak dapat itu di rumah. Jadi mereka tidak akan mencari perhatian-perhatian yang lain di luar sana karena mereka mendapatkan perhatian itu di rumah. Dan mereka tidak mencari kasih sayang, cinta-cinta yang lain gitu di luar sana karena mereka mendapati itu di rumah. Gitu. Jadi kalau misalnya dari aku sih, aku cuma bisa sharing itu aja ya, bahwa aku sama istri di rumah itu membuat rumah menjadi sumber buat anak-anak kita. Gitu sih. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Mas Reza untuk jawabannya. Iya, saya setuju bahwa sebenarnya rumah juga menjadi sekolah pertama untuk anak-anak sebelum anak-anak menempuh sekolah jenjang TK maupun SD. Begitu, rumah adalah sumber sekolah atau sekolah utama di mana mereka bisa mengambil, menerima segala informasi awal di masa-masa keemasannya ya dari rumah tersebut. Terima kasih banyak Mas Reza untuk jawabannya. Oke. Dari Mas Reza, saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Saya menuju ke Pak Agus. Pak Agus, ada pertanyaan yang ditujukan kepada Anda. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menggunakan internet dengan bijaksana tanpa menimbulkan dampak negatif. Silahkan Pak Agus. Ya, kalau kita perhatikan dewasa ini tidak mengenal umur ya. Bahkan sampai kepada anak-anak TK sudah harus dipegangi karena
kadang-kadang juga ada beberapa hal yang merupakan edukasi. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa mari kita arahkan ya, kita arahkan. Jadi di dalam JZ itu kan banyak menu-menu ya, banyak menu. Kita arahkan bahwa di situ banyak dampak positifnya, tetapi ada beberapa hal yang ketika beberapa menu itu menyebabkan kepada dampak negatif, itulah yang harus perlu kehati-hatian dan perlu pendampingan di situ. Jadi ada pemilihan ketika nanti misalkan harus mengarah kepada dampak negatif, nah disitulah yang perlu kehati-hatian dan perlu pendampingan. Karena manakala itu beberapa hal terkait misalkan alasannya dia ingin menggunakan gadget untuk menjawab pertanyaan misalnya. Tapi bisa saja itu alasan anak-anak untuk mengalihkan perhatian, dia kemudian bermain HP, game, kemudian konten lainnya. Nah jadi saya kira satu pengawasan dari orang tua, kemudian banyak hal yang perlu orang tua ketahui lebih dulu, ya, lebih dulu sehingga nanti kira-kira agar dampak negatif itu bisa kita tekan. Mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Agus untuk jawaban yang sudah dibagikan kepada kami. Semoga cukup menjawab juga tadi pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Lilis Lisnawati kepada Pak Agus. Baik, dari Pak Agus saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Narasumber ketiga kita ada Kak Arsy. Kak Arsy, ada pertanyaan untuk Anda yang diajukan oleh Max. Pertanyaannya adalah apakah jejak digital yang sudah terlanjur ada dan mungkin ada beberapa yang negatif bisa dihilangkan? Memang bisa, bagaimana caranya? Silahkan Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Max ya, ini pertanyaan bagus. Tapi sebenarnya ini udah kasih tadi di PPT udah masuk tipsnya ya. Salah satunya dengan menghapus jejak digital kita. Misalnya kan tadi pertanyaannya, gimana kalau misalnya seandainya udah terlanjur nih kita punya jejak digital yang negatif. Misalnya kayak di Facebook kita pernah bikin status yang jelek ataupun yang tidak senonoh. Kalau misalnya kita masih hafal passwordnya ataupun itu masih akun kita yang lama, kita bisa ngapusnya gitu kan, secara gampang, bisa banget udah ngapus status ataupun ngapus akunnya sekalian gitu kan. Cuman gimana kalau misalnya seandainya akun itu kita lupa password. Nah sekarang gampang banget, udah di Twitter tuh udah banyak banget jasa-jasa hapus akun permanen. Nah kalian bisa itu solusinya kalau misalnya kalian punya akun yang kalian lupa password ataupun itu pernah akun yang udah lama banget sampai kalian udah nggak kepake lagi, kalian bisa hapus itu supaya nanti kalau misalnya ada pekerjaan ataupun kalian wawancara sebelum jejak digital itu dicari sama HRD, kalian bisa menghapus ataupun menyembunyikan akun itu. Nah, beda kalau misalnya adanya jejak digital yang itu di salah satu website ataupun artikel di internet, itu bisa kalian bisa minta sih solusinya, kalian minta ke penerbitnya ataupun penulisnya untuk dihapuskan aja ataupun diturunkan beritanya supaya tidak muncul lagi di Google seperti itu. Semoga terjawab ya Max. Makasih atas pertanyaannya, semoga bisa dijawab. Oke, terima kasih banyak Kak Arsy untuk jawaban yang sudah dibagikan kepada kami semua. Dari Kak Arsy, saya bergeser lagi ke narasumber yang terakhir, ada Pak Dodi. Pak Dodi, ada pertanyaan untuk Anda. Saat ini era digital sudah tidak dapat dihindari banyak dampak positif yang kita rasakan, tapi di sisi lain pengaruh negatif yang juga banyak bermunculan. Bagaimana cara memproteksi diri dari dampak negatif di digital saat ini? Silahkan Pak Dodi untuk dijawab. Silahkan untuk di-unmute dulu Pak Dodi. Silahkan di-unmute dulu Pak, karena suaranya belum terdengar. Dari tempat kami sudah membuka mute-nya, silahkan Anda. Oke, sudah terdengar, silahkan dilanjutkan. Mbak, bisa diulangi pertanyaannya? Baik, saya ulangi Pak pertanyaannya. Saat ini era digital sudah tidak dapat dihindari banyak dampak positif yang kita rasakan, tapi di sisi lain pengaruh negatif yang juga banyak bermunculan. Bagaimana cara memproteksi diri dari dampak negatif di era digital saat ini?
baik untuk memproteksi kita terhadap informasi-informasi yang negatif. Kita harus banyak membaca dan melihat kasus-kasus yang mungkin melanggar etika dalam bermedia sosial. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih banyak Pak Dodi untuk jawaban yang sudah diberikan. Semoga juga cukup menjawab ya teman-teman peserta yang tadi mengajukan pertanyaan. Dan juga sesi tanya jawab dengan ini saya tutup. Kita sudah melalui seluruh sesi materi dan juga sesi tanya jawab dalam webinar di siang hari ini. Dan juga sebelum acara diakhiri, marilah kita mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama. Untuk itu saya persilahkan kepada seluruh narasumber, silahkan untuk kembali menyalakan kameranya. Teman-teman peserta juga boleh silahkan nyalakan kameranya, yuk kita foto bersama. Sambil saya menunggu teman-teman menyalakan kameranya, saya juga akan mengumumkan nama-nama calon pemenang. Di awal tadi saya sempat mengatakan bahwa akan saya pilih 10 orang calon pemenang yang berhak mendapatkan hadiah senilai Rp1.000.000 dan akan saya umumkan sesaat lagi. Yang pertama ada Alfarah, kedua ada Lilis, ketiga ada Lex, keempat Raymond, dan yang kelima ada Bamanta Prasetya. Silahkan nama tersebut untuk berkirim data ke admin Q&A dan silahkan pantau terus Instagram Litbig.Kalimantan untuk melihat apakah nama Anda lolos menjadi pemenang atau tidak. Seluruh kamera sudah menyala, yuk kita foto bersama. Saya akan countdown dari sini. Ada berapa slide? Ada 2 slide. Saya akan countdown dari sini. Silahkan tersenyum yang paling manis ke kamera. Saya countdown dari sini. Bersiap. 1, 2, 3. Oke, saya geser lagi slide yang berikutnya ya, masuk slide lagi. 1, 2, 3. Baiklah teman-teman, kali mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Reza, Pak Agus, Kak Arsy, lalu juga Pak Dodi untuk segala dan juga seluruh materi yang sudah dibagikan kepada kami semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, bahkan ikutan bertanya di kolom komentar. Semoga segala ilmu pengetahuan yang di-share oleh teman-teman narasumber menjadi ilmu pengetahuan baik buat kita semua dan juga buat kita menjadi masyarakat yang lebih melek literasi digital. Akhir kata saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak
bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.